Museum Abdul Haris Nasution atau tepatnya Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution adalah salah satu museum pahlawan nasional yang terletak di Jalan Teguh Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Museum ini terbuka untuk umum dari hari Selasa hingga hari Minggu dari pukul jam 8 pagi hingga pukul jam 2 siang. Setiap hari Senin, museum ini ditutup untuk umum. Untuk bisa datang ke museum ini, bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti motor maupun mobil. Bisa juga menggunakan ojek online atau bisa menggunakan kendaraan umum seperti busway, bajai maupun angkot Jaklingko. Untuk masuk ke museum ini sama sekali tidak dipungut biaya sama sekali. Museum ini terbuka untuk umum secara gratis bagi siapa saja yang ingin datang berkunjung untuk tahu cerita sejarah mengenai G30 SPKI. Museum ini merupakan salah satu saksi bisu sejarah dari kelamnya penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Lama dan bagaimana kejamnya PKI yang saat itu diketuai oleh DNID. Museum ini atau rumah ini merupakan salah satu dari rumah ke-6 jenderal yang diserang oleh pasukan Cakrabirawa yang saat itu bekerja sama dengan PKI untuk menculik para jenderal-jenderal Angkatan Darat. Museum Nasional Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution diresmikan pada hari Rabu 3 Desember 28 sore hari, bertepatan dengan hari kelahiran Pak Abdul Haris Nasution oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Museum seluas 2000 meter persegi tersebut merupakan prasasti hidup dan kehidupan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dan keluarga. Semoga museum ini akan menjadi mata air yang mengalirkan kiprah, memberikan arah, mengajak kebijakan dalam bertindak, berkelana untuk menemukan makna bagi generasi muda negeri ini, mata air yang menumbuh suburkan keadilan kuantitatif dan kualitatif, kata Bu Nas, yaitu istri dari Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Museum ini semula adalah kediaman pribadi dari Pak Nasution yang ditempati bersama dengan keluarganya sejak menjabat sebagai KSAD tahun 1949 hingga wafatnya pada tanggal 6 September tahun 2000. Selanjutnya keluarga Nasution pindah rumah pada tanggal 29 Juli 2008 sejak dimulainya renovasi rumah pribadi tersebut menjadi museum. Di museum ini pula pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi peristiwa dramatis yang hampir merenggut nyawa Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Pasukan Cakrabirawa G30 SPKI berupaya menculik dan membunuh beliau, namun hal ini gagal dilakukan. Dalam peristiwa tersebut, putri kedua beliau yang bernama Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya yang bernama Kapten Anumerta Pierre Andreas Tandean gugur. Di museum ini, lebih tepatnya rumah milik Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution, telah menghasilkan banyak karya juang yang dipersembahkan bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Ini adalah ruang kerjanya Pak Nasution. Jadi setelah Pak Nasution selamat dari G30 SPKI, beliau menjadi ketua MPRS pada tahun 1966. Dan setelah beliau pensiun, Pak Nasution memiliki hobi sekali menulis buku hingga memiliki banyak sekali karya tulis hingga ratusan. Di sini dapat dilihat diorama bagaimana pasukan Cakrabirawa berhasil masuk ke dalam rumah Jenderal Nasution. Ini adalah ruangan tempat di mana Pak Nasution menerima tamu-tamu penting atau juga tamu-tamu kenegaraan seperti Soekarno, Gus Dur, Raja Arab, dan lain-lain. Dan kursi ini masih sama asli dengan yang dulu. Di setiap sisi bangunan ini memiliki ceritanya masing-masing, termasuk kamar tidur Jenderal A.H. Nasution. Pada saat kejadian, Pak Jenderal Nasution sedang tidur bersama dengan istrinya dan anaknya yang bernama Ade Irma Suryani. Lalu pintu kamar tersebut digedor-gedor oleh pasukan Cakrabirawa dan untungnya istri Pak Nasution segera bangun dan menahan pintu kamar agar Cakrabirawa tidak masuk. Inilah kamar Pak Nasution bersama dengan istrinya Bu Johana. Sebelum dia datang ke rumah Pak Nas, sudah datangi Pak Harto yang siram Pak Tommy kesiram air stok di Gatot Subroto. Tanpa izin Panglima dia datang nyelonong, dia nanyain Pak Nas ada nggak? Iya Pak. Pak Nas kalau sholat subuh jam berapa? Nanti jawab semua penjagaan. Nah, tanpa izin penjagaan, tanpa izin Pak Nas, Kolonel Latif langsung keluar saja. Tapi kan dia akan diadili juga. Karena beliaulah yang memastikan ada orang yang mau diculik malam itu. Pak Latif itu. Pak
kalau dilatih kemudian divisi Jakarta itu di belakang Ragunan ini. Seragam ini adalah peninggalan seragam tugas dari Pak Nasution sebagai TNI Angkatan Darat dan beserta juga tanda pangkat beliau di masa karirnya. Sebagian lain seragam tugas Pak Nasution disimpan di Museum Lubang Buaya. Ini adalah diorama bagaimana di saat Pak Nasution disuruh oleh istrinya menyelamatkan diri dengan melompat dari tembok rumah miliknya agar terhindar dari serangan Cakrabirawa yang sudah mengepung rumah beliau. Saat itu Ibu Johana menggendong Ade Irma yang tertembak dan sudah berdarah-darah mengantarkan Pak Nasution untuk menyelamatkan diri. Saat itu ketika Pak Nasution ingin melompat dari tembok, beliau memandang keadaan Ade Irma yang tertembak. Hal tersebut membuatnya dilihat oleh Cakrabirawa dan segera ditembak. Untungnya beliau tidak terkena tembakan tersebut. Tembakan tersebut menembus sisi atas tembok. Karena tembakan tersebut membuat beliau kaget dan jatuh hingga kakinya patah. Ini adalah tembok yang sebenarnya ketika Pak Nasution berusaha mencoba menyelamatkan diri dari kepungan pasukan Cakrabirawa. Ini adalah kamar anak bungsu Pak Nasution, yaitu Ade Irma Suryani yang tertembak pada saat rumah Pak Nasution dikepung oleh pasukan Cakrabirawa. Tongkat ini dulunya disimpan di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani lalu dipindahkan ke museum ini. Ini adalah karya lukis Pak Nasution bersama dengan anak bungsunya Ade Irma Suryani. Ade Irma Suryani merupakan salah satu korban di rumah ini pada saat pengepungan yang dilakukan oleh Cakrabirawa yang terjadi pada pukul jam 3.45 pagi hari tanggal 1 Oktober 1965. Di saat itu Ade Irma masih berusia 5 tahun. Ini adalah potret foto dari Ade Irma Suryani. Semasa hidupnya Ade Irma Suryani gemar sekali memakai baju TNI. Baju-baju ini adalah peninggalan dari Ade Irma Suryani. Ini adalah suasana bagaimana keadaan kamar dari anak bungsu Pak Nasution yaitu Ade Irma Suryani. Ada beberapa ruangan bersejarah yang terdapat di museum ini, termasuk ruang tengah bangunan. Dapat dilihat diorama bagaimana pasukan Cakrabirawa berhasil masuk ke dalam rumah Jenderal Nasution. Diorama ini menggambarkan bagaimana ketika pasukan Cakrabirawa berhasil mengepung kediaman Jenderal Nasution. Kegaduhan yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa membuat Letu Pierre Tandian terbangun. Dia kemudian menuju sumber suara dengan membawa senjata. Pasukan penjemput kemudian bertanya siapa dia. Tandian kemudian menjawab, dia adalah ajudan Nasution. Namun sebagian besar pasukan salah mendengar dan mengiranya sebagai Nasution. Tandian diikat dan dibawa ke truk. Tak lama bunyi peluit terdengar. Isyarat misi penculikan jenderal berhasil dilakukan. Tepat pukul jam 4:08 rumah itu kembali sepi.
Letu Tendean pun menjadi sandera pasukan Cakrabirawa dan terbunuh bersama Dewan Jenderal lainnya di Lubang Buaya. Ini adalah biorama atas pencapaian yang telah dilakukan oleh Jenderal Besar Nasution selama masa hidupnya. Tembok-tembok ini memiliki makna dan menggambarkan bagaimana Pak Nasution selama hidupnya.